Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit tadi menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Safari, mungkin ya, tahu mewakili teman-teman LPSD Sakinah, termasuk juga para jamaah Bapak Ibu sekalian. Tentunya kami secara pribadi juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya tentunya berkat doa-doa, support, dukungan. Alhamdulillah, walaupun bersusah payah, ternyata alhamdulillah Allah mudahkan saya pribadi untuk kemudian menyelesaikan studi atau kuliah, dan semoga yang kami dapatkan bisa bermanfaat kepada saya pribadi, termasuk tentunya kepada umat, kepada orang lain, kepada kaum muslimin dan semuanya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang bisa kami sampaikan kepada secara khusus kepada LPSD Sakinah, kepada para jemaah sekalian, termasuk semuanya yang ikut mendukung, mendoakan lancarnya kuliah atau studi saya kemarin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita langsung saja masuk kepada kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita masih di surah Ali Imran, surah ketiga ayat ke-104. Kita bacakan ayatnya Bapak Ibu rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun, hendaklah, wal takum minkum ummah, hendaknya ada di antara kalian wahai umat Islam, kata Allah, ummatun, segelintir orang atau sekelompok orang, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, kemudian menyuruh orang untuk berbuat kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang dari perbuatan munkar, wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang yang seperti itu, humul muflihun, adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya ayat ini 104 Ali Imran ini masih lanjutan dari beberapa ayat sebelumnya. Lanjutan secara khusus ayat 102. Di ayat 102 sedikit mengulang, Allah menyebutkan, wahai orang-orang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan jangan mati, jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Itu ayat 102. Kemudian di 103 Allah berpesan lagi. Apa pesan Allah? Wa'tasimu billah, berpegang teguh kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai, jangan berselisih, jangan bertengkar. Maka kemudian di ayat 104 ini Allah berpesan lagi, ya tentunya sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah terus berusaha atau mengingatkan kita. Jadi selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita pada surah Al-Imran 104 ini? Ternyata Allah meminta kepada kita, hendaknya ada di antara kaum muslimin itu ada sekelompok orang
yang menyeru orang lain, mengajak orang lain, mengajak umat manusia untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, untuk mengajak orang lain agar bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak orang lain, menyuruh orang lain untuk mendapatkan kebaikan dan mencegah orang lain dari perbuatan-perbuatan yang mungkar atau dikenal dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita kaum muslimin. Jadi dari umat Islam yang hampir menyentuh angka 2 miliar itu, kan gitu ya. Umat Islam saat ini kan statistik menunjukkan bahwa populasi umat Islam hampir menyentuh angka 2 miliar. Jadi kata Allah, dari angka yang hampir menyentuh 2 miliar itu, hendaknya ada di antara kaum muslimin yang memfokuskan dirinya menjadi seorang dai ternyata. Gitu ya. Dai yang profesional. Ini penting sebetulnya ya. Karena apalagi zaman sekarang kan ada banyak jenis pekerjaan profesional. Ada dokter profesional, ada pengacara profesional, bahkan ada pesepak bola profesional. Gitu. Harusnya juga ada dai profesional yang memang memfokuskan dirinya untuk berdakwah, menyebarkan kebenaran agama Islam. Harusnya seperti itu. Ada full time dai. Full time dai artinya dia dai penuh waktu. Ada dai yang part time dai gitu ya. Ada dai yang paruh waktu, ada dai yang penuh waktunya. Jadi waktu yang dia punya itu digunakan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Jadi ini penting Bapak Ibu rahimakumullah, kita agar di antara umat Islam itu ada segelintir orang, sekelompok orang yang memfokuskan dirinya untuk berdakwah. Tentunya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kalau misalkan, tapi intinya kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ada segelintir orang, atau kalau kita sekarang menyebutnya komunitas gitu ya, atau lembaga, atau apa lagi ya, seperti itulah, seperti kayak Sakinah ini kan LPSD gitu namanya ya, apa itu, lembaga pendidikan sosial dan dakwah ternyata ya. Jadi memang itu permintaan gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala agar ada sekelompok orang dari umat Islam ini gitu ya, atau per individu atau komunitas yang memang hari-harinya fokusnya untuk menyebarkan kebaikan Islam, menyebarkan kebenaran Islam, termasuk mengajak orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini profesi dai gitu ya. Jadi hendaknya ada di antara umat Islam ini yang berprofesi sebagai dai, tapi profesi dalam arti tidak profesi yang orientasinya uang, tidak gitu ya. Jadi profesi dai itulah dai yang profesional gitu ya, bukan profesi dalam artian orientasinya adalah dunia, tapi profesi yang saya maksud adalah dai itu adalah dai yang sangat profesional, ilmunya mapan, termasuk mengetahui medan dakwah yang dia dakwahi itu profesional namanya. Karena tadi kami sampaikan, sekarang kan zamannya profesional gitu ya, dokter macam-macam, ada pengacara, bahkan tadi kami sampaikan ada apa lagi, pesepak bola profesional gitu ya, ada yang amatir juga ada. Dan profesi dai ini ya Bapak Ibu rahimakumullah adalah profesinya Nabi kita siapa?
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan di Quran misalkan surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 45-46. Kata Allah, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Ya ayyuhan nabiyyu, duhai nabi Muhammad, kata Allah, inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad syahidan sebagai saksi dan sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan, wa da'iyan ilallah, dan sebagai apa? Da'iyan, da'i, pendakwah, orang yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya salah satu gitu ya profesi yang digeluti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah da'iyan ilallah, mengajak orang lain untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita termasuk umat Rasulullah yang menyatakan berittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya juga berusaha sesuai dengan bidangnya mengajak orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan tadi kami sampaikan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya, kalau Allah berikan kita ilmu, maka dakwahnya adalah mengajar, menyebarkan ilmunya. Kalau Allah kasih kita kelebihan harta misalkan yang banyak, ya artinya Allah memberikan kita peluang untuk berdakwah lewat apa? Lewat harta. Mendirikan pondok-pondok pesantren misalkan, mendirikan lembaga-lembaga kampus misalkan, lembaga-lembaga sosial, panti asuhan dan seterusnya, yang di situ diisi dengan kajian-kajian keislaman. Itu dakwah bagi tentunya orang-orang yang Allah lebihkan harta. Ada yang Allah juga berikan pangkat dan kekuasaan, jelas, dan tentunya pangkat dan kekuasaan yang Allah titipkan kepada orang itu dakwahnya adalah menegakkan keadilan. Ya, tentu apalagi yang punya pangkat dan jabatan ini ya. Jadi mencegah orang lain dari perbuatan mungkar, dari kemaksiatan, itu memang sangat potensial, sangat mudah dilakukan bagi orang yang memiliki kedudukan, pangkat dan jabatan. Itu mudah insyaallah. Itu sebetulnya dakwah yang luar biasa bagi orang-orang yang memiliki pangkat dan jabatan dan dia punya ghairah dakwah, sehingga kemaksiatan yang ada bisa dicegah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Misalkan kalau saya, Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya hanya bisa mengajak, Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita sama-sama sholat misalkan gitu ya. Tapi ketika ada orang lewat di jalan enggak sholat gitu, mabuk, ya repot juga mau ngajar. Nanti kalau saya ngajar dihajar nanti ya. Kira-kira seperti itu, gak punya kekuatan. Tapi ketika katakanlah dia orang terpandang, orang terhormat, punya kekayaan yang luar biasa, termasuk punya kedudukan, pangkat dan jabatan, alhamdulillah mudah, tanda tangan beres misalkan. Dia punya aparatur negara, punya penegak hukum, mungkin termasuk punya kepolisian dan seterusnya, bisa dicegah kemungkaran dan kemaksiatan itu relatif lebih mudah dibanding hanya sekedar, mohon maaf tanda kutip ya, seorang dai yang hanya menyebarkan ilmu, menyampaikan nasihat-nasihat, tetapi actionnya tentunya dia tidak punya kekuatan. Jadi ini penting Bapak Ibu rahimakumullah, saling bersinergi antara para ulama,
para agniya, orang-orang kaya, termasuk al-umara, para aparatur pemerintah. Kalau itu udah besar lagi, tentunya amar ma'ruf nahi mungkar ini insyaallah akan terlaksana secara baik. Itu ya. Yang ulama, yang agniya, orang-orang kaya, termasuk yang al-umara, pemerintah, atau yaitu orang yang memiliki pangkat dan kedudukan. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah. Akan tetapi memang kami lihat, atau saya lihat gitu ya, untuk menjadi dai penuh waktu ini kan sulit juga gitu ya. Ya tentunya kan harus bekerja juga, apalagi yang sudah menikah katakanlah, menafkahi keluarga dan seterusnya. Akan tetapi misalkan tetap dari pekerjaan yang dia lakukan mencari nafkah itu tidak menghilangkan ghirahnya untuk menyampaikan Islam. Sebagaimana para nabi dan rasul, mereka sebetulnya juga seorang pekerja, sebagaimana yang kami sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu gitu ya. Nabi Daud seorang pandai besi. Nabi Zakaria seorang dai, seorang nabi, beliau tukang kayu gitu ya. Apa kalau tukang kayu sekarang itu? Termasuk Nabi Muhammad SAW juga dulunya adalah seorang pengembala kambing. Ketika menginjak usia dewasa, beliau adalah seorang pedagang gitu ya. Artinya masih bisa seorang dai itu, sekalipun dia fokus untuk berdakwah, insyaallah di celah-celah waktunya masih bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Mohon maaf, tanpa mengandalkan amplop tanda kutip ya. Maaf ya. Kan banyak sekarang gitu ya ustaz insyaallah masih punya usaha yang lain lah selain dia ceramah kesana kemari gitu ya, ngisi kajian, tetapi alhamdulillah juga punya usaha, ada yang punya restoran, ada punya macam-macam lah, sebagai agar tidak terlalu mengandalkan itu tadi ya, ongkos atau ya amplop dan seterusnya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah. Artinya Allah minta kepada kita agar di antara umat ini ada sekelompok orang yang fokus di bidang itu. Dan tentunya bagi orang-orang yang agniya, yang termasuk orang-orang kaya, termasuk aparatur pemerintah, tentunya mendukung para dai ini dan bersinergi. Jangan saling baku hantam. Kalau udah bersinergi itu enak sebetulnya Bapak Ibu rahimakumullah. Dan itu terjadi kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad itu ketika masih di Mekah, beliau adalah seorang nabi dan rasul, tapi bukan kepala negara. Akan tetapi ketika beliau Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, selain beliau pemuka agama, seorang nabi dan rasul, Nabi Muhammad juga adalah seorang kepala negara. Makanya alhamdulillah gitu ya, sukses luar biasa. Karena selain sebagai seorang nabi dan rasul, beliau juga punya otoritas gitu ya. Otoritas keagamaan, termasuk otoritas kenegaraan itu mantap. Makanya alhamdulillah berhasil. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, perintah Allah kepada kita untuk kemudian mengajak orang lain kepada kebaikan, berdakwah. Tentunya kami sampaikan sekali lagi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
Allah misalkan sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Bapak Ibu rahimakumullah, surah An-Nahl surah ke-16 ayat 125. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah umat manusia itu kepada jalan Tuhanmu. Maksudnya dakwahilah mereka kepada jalan Tuhanmu bil hikmati, dengan cara hikmah, nasihat yang baik, teladan yang baik, wal mau'izul hasanah, dan dengan nasihat yang baik, teladan yang baik dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau pesan-pesan dakwah itu belum juga diterima, dengan nasihat yang baik tidak terima, dengan teladan yang baik juga tidak diterima, masih ditolak juga, maka Allah berpesan, wajadilhum billati ahsan, ajak dialog mereka. Kenapa menolak dakwah ini? Wajadilhum, ajak dialog, bahkan kalau perlu berdebat. Tentunya ini bagi orang-orang yang sudah memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni, baru kemudian mengajak dia dialog. Adapun bagi orang-orang yang katakanlah misalkan belum punya keilmuan dalam Islam yang mapan, dakwahnya bisa tadi bil hikmah, dengan keteladanan, dengan teladan yang baik ya Pak Ibu, dengan tutur kata yang baik, dengan kejujuran gitu ya. Itu sebetulnya menampakkan keislaman yang baik, itu bagian dari dakwah, betul ya. Apalagi kalau berdakwah di mayoritas non muslim, akhlak yang baik itu luar biasa, sangat berpengaruh sekali. Karena non muslim itu kan tidak membaca Al-Quran, tidak membaca hadis. Mereka membaca Islam melalui apa yang dilakukan kaum muslimin. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya? Jadi non muslim itu gitu ya, mereka tidak membaca Al-Quran, tidak membaca hadis. Mereka memahami agama Islam melalui umat Islam. Jadi kalau umat Islam itu akhlaknya udah bagus, katakanlah jujur, adil, tutur katanya bagus, itulah yang dilihat oleh non muslim. Itu sebetulnya bagian dari dakwah bil hikmah, kata Allah, dengan keteladanan yang baik. Akan tetapi ada juga gitu ya, orang tetap saja ngayal. Maka kalau seperti itu Allah memerintahkan wajadilhum, ajak dialog, kalau perlu berdebat. Banyak sih metode-metode dakwah seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah. Akan tapi ya Bapak Ibu rahimakumullah, yang ingin kami sampaikan juga dalam mengajak orang lain, dalam berdakwah, tentunya tidak perlu memaksakan diri, dan tidak perlu fokus kepada hasil, tidak perlu fokus kepada kuantitas, tidak fokus kepada jumlah orang yang dia dapat, tidak perlu itu. Kita tetap diminta oleh Allah fokus strategi berdakwah kesungguhannya, tidak perlu melihat hasilnya. Karena bagaimanapun Bapak Ibu rahimakumullah, urusan mendapatkan hidayah atau tidak itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sukses atau tidaknya berdakwah itu tidak diukur dari jumlah jamaahnya, tidak diukur dari jumlah audiennya, tidak diukur dari jumlah umatnya, tidak, atau dari kaumnya, tidak, tetapi diukur dari keikhlasannya, kesungguhannya. Inilah yang terjadi kepada Nabi Nuh alaihi salam.
Nabi Nuh itu predikatnya adalah Nabi ulul azmi, seorang nabi yang memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi ulul azmi, nabi-nabi yang istimewa, mendapat gelar orang yang punya keteguhan hati yang luar biasa. Pertanyaannya, kok bisa gitu ya? Padahal umatnya Nabi Nuh itu sedikit, maksudnya yang mau beriman gitu ya. Disebutkan wa ma amana ma'hu illa qalil, sedikit yang beriman kepada Nabi Nuh itu. Ada yang menyebut 11 orang, ada yang menyebut 80 orang. Artinya tidak kurang dari 11, tidak lebih dari 80. Itu berdakwah selama 950 tahun. Bayangkan loh, itu gak kuat kalau kita itu ya. Ini saya kajian setengah jam, masih capek ini, apalagi masih gitu gak denger barang gitu, udahlah capek juga lagi nih gitu. Ini 950 dah gak kebayang sebetulnya itu. Kalaulah orang yang gak sabaran, udahlah ya Allah, udah gak jadi nabi lagi saya, kayaknya nih nyerah saya gitu ya. Kok gini amat jadi nabi gitu ya, susah gitu. Makanya kemudian Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Nuh ayat 5 dan seterusnya. Kata Nabi Nuh, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Duhai Allah, saya ini udah berdakwah, mengajak orang lain untuk memeluk agama Islam, lailan wa nahara, malam dan siang, atau siang dan malam, selama 950 tahun. Jadi apa selama itu, siang dan malam, apa yang didapat Nabi Nuh? Ternyata walam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, ternyata dakwah saya ini kayaknya gak berhasil ya Allah, justru mereka malah lari gitu ya. Pertanyaannya adalah, sekalipun gitu ya jumlah jamaahnya Nabi Nuh, umat yang beriman Nabi Nuh tidak, atau bahkan katakanlah 80 orang gitu, tapi ternyata predikat Nabi Nuh sangat-sangat istimewa. Makanya tadi kami sampaikan, tidak diukur dari jumlah jamaahnya. Insyaallah kalau ikhlas bersungguh-sungguh, insyaallah dicatat sebagai orang-orang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak ini Pak Iqbal ini gitu ya, membuat channel YouTube yang nontonnya sedikit ya. Insyaallah tetap dinilai pahala, insyaallah ikhlas bersungguh-sungguh gitu ya, tetap dinilai pahala yang luar biasa. Yang nonton cuma puluhan orang gitu ya, sedikit lah sebenarnya, ya agak sedikit amat sih puluhan gitu. Tapi insyaallah ikhlas dan bersungguh-sungguh juga dicatat pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagian dari dakwah itu. Amin. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, artinya tidak perlu memaksakan diri dalam mengajak orang, yang penting bersungguh-sungguh, ikhlas. Ingat bersungguh-sungguh Bapak Ibu ya, tidak sekali dua kali. Ini ada orang juga kadang ya, ayo salat, coba gitu, enggak lah ngapain salat, ya wes gitu ya, gitu doang gitu ya. Sebab itu kan nggak sungguh-sungguh namanya gitu ya. Ngajak yang dimaksud itu tetap bersungguh-sungguh, tahu medan dakwahnya gitu ya. Tidak ngajak tiba-tiba dia ngomong ya udahlah, udah tak ajak gak mau gitu ya, padahal cuma ngajak sekali gitu ya. Artinya tetap harus bersungguh-sungguh, tidak 1-2 kali, tentunya banyak
banyak kali, baru kemudian tidak mau, barulah kita bisa mengatakan ya sudahlah, saya sudah mengajak, terserah kamu mau atau tidak, hidayah adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu baru bisa sungguh-sungguh dulu gitu ya ngajaknya, tidak sak-sak gitu ya, atau tidak seenaknya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, intinya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi seorang dai dalam pengertian umum sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang ilmu dengan ilmunya, yang kaya dengan kekayaannya, yang punya pangkat dengan pangkatnya. Yang terakhir tentunya kalau ilmu dia nggak punya gitu ya, apalagi ya kaya ya biasa aja gitu ya, udah pensiun juga gitu, udah kacau. Jadi udah pensiun baru mau menegakkan keadilan, kemarin-kemarin kemana aja kamu gitu kan. Ustaz gimana ini Ustaz, saya pengen dakwah Ustaz menegakkan keadilan tapi saya sudah pensiun Ustaz. Ya gitu ya, kemarin ngapain aja, udah pensiun baru menegakkan keadilan gitu ya, kemarin itu kemana aja kan. Insya Allah nggak apa, masih bisa. Dengan cara apa? Tentunya salah satunya dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, kata Allah, ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau Pak RT itu ya, kalau jadi Pak RT, kalau ada kemaksiatan di lingkungan RT-nya dicegah gitu ya, karena dia punya kekuasaan. Mana Pak RT ini? Tidak ada ya. Atau ada yang Pak Lurah gitu ya, kemudian ada perjudian, ada juga ada lokalisasi di situ, ada perzinahan di daerahnya, di tingkat desanya. Dia punya orang di situ, punya otoritas di situ untuk mencegah kemaksiatan itu, karena masih di lingkup desanya, gitu ya. Kalau bukan pejabat, kalau bukan orang yang memiliki pangkat dan jabatan, kata Rasulullah, wa illam tastati fabilisani, maka dengan lisannya. Dia gak punya pangkat dan jabatan, maka dakwahnya dengan lisannya. Para ustadz gitu ya, para syekh, para dai bisa menyampaikan pesan-pesan keislaman dengan lisannya, gitu ya. Kalau gak bisa juga, fa illam tastati fa biqalbi. Kalau gak bisa juga, dengan hatinya. Setidaknya hatinya menolak kemungkaran itu, termasuk juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dirinya terhindar dari kemaksiatan, termasuk kemaksiatan yang ada di sekelilingnya bisa terjaga. Itulah. Jadi setidaknya doa ya Bapak Ibu rahimakumullah, udah pensiun ini gitu ya, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita juga terhindar dari kemaksiatan, termasuk juga lingkungan kita dijauhkan dari berbagai macam kemaksiatan dan dosa. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini yang terakhir. Kata Allah kemudian, wa ulaika humul muflihun. Adapun orang-orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah orang lain dari kemaksiatan, itulah orang-orang yang beruntung, wong sing bejo katanya bahasa Jawanya. Kan banyak sih di Quran, banyak ciri-ciri dari orang-orang beruntung di Quran itu, tetapi ternyata seorang dai, baik dai yang full time ataupun yang part time gitu ya, insya Allah dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dai dalam skala besar, termasuk dai dalam skala kecil ya. Tentunya kalau skala kecil itu suami ya Bapak Ibu ya,
tingkat itu tingkat yang skala yang paling rendah, bisa kita seperti itu. Suami mengajak anak istrinya gitu ya untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah ra'in wa kullukum ra'in an mas'uliyatihi, dan setiap kalian akan ditanya atas apa yang kalian tanggung. Kalau suami menanggung siapa? Istri dan anaknya akan ditanya nanti itu. Gimana kamu gitu ya, mengajari istrinya, mengajak anaknya dan seterusnya ditanya. Ya, itu Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala agar di antara umat Islam ini yang sudah hampir menyentuh angka 2 miliar ini, hendaknya ada sekelompok orang atau bahkan individu, komunitas atau lembaga yang memang memfokuskan diri mendakwahkan Islam, mendakwahkan kebenaran Islam kepada orang lain, baik kepada umat Islam sendiri yang belum paham, termasuk kepada non muslim sekalipun. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.